detachment adalah lawan dari attachment. Attachment itu sendiri adalah dimana kita merasa, bahasa Indonesianya tuh attachment tuh kelekatan, kayak attach, nempel, melekat. Nah, dan ini gue ngebahas attachment atau detachment lawannya dalam konteks dimana kita melekatkan identitas diri kita sebagai seseorang dengan misalnya peranan-peranan dalam hidup kita. Gue adalah seniman, gue adalah ibu, gue adalah pemilik ini, pemilik itu, gue punya ini, gue punya itu, gue tidak punya ini, gue punya penyakit itu. Semua itu adalah label yang gue lekatkan atau gue attach sama diri gue sendiri untuk memberi identitas, biar gue tahu gue itu siapa dan what's my story is about. Itu semua biasanya kita pakai cara dengan attaching our stories, our pengalaman hidup, our pain, our success, our kepemilikan apapun, possession, harta, uang, macam-macam, punya atau tidak punya, semua itu bisa jadi sesuatu yang kita attach dengan identitas diri kita sendiri. Itulah attachment. Nah, kalau detachment adalah dimana kita merasa tidak attach dengan apapun itu yang membuat kita menjadi diri kita. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan untuk jawaban pertama. Kita punya kebutuhan atau kita punya kecenderungan untuk punya attachment terhadap sesuatu dalam hidup karena kita perlu tahu kita itu siapa. Kita perlu tahu apa yang kita udah capai, apa yang kita belum capai, yang mendefinisikan gue tuh apa sih. Nah, kita tuh butuh definisinya itu. Kita nggak bisa kayak left ini blank dan nggak tahu gitu, nggak punya identitas. Makanya kita cenderung melekat banget dengan attachment, dengan ya misalnya saya seorang ibu, saya seorang ayah, gue punya anak gue udah gede, saya adalah seorang mahasiswa, saya adalah istrinya A, pacarnya B. Jadi itu semua berasal dari kebutuhan kita untuk tahu diri kita itu siapa, apa yang kita dan apa yang bukan diri kita. Yang namanya attachment atau kelekatan itu kalau over, too much, bisa jadi nggak healthy buat kita. Karena seperti yang kita semua udah tahu, sebuah nasihat bijak di luar sana selalu bilang bahwa segala yang diberikan ke kita dalam hidup ini, di masa kita hidup, itu bukan milik kita. Itu semua cuma titipan. Saat kita mati nanti nggak ada yang kita bawa. Nggak ada kita bawa harta kita, anak kita, profesi kita, uang kita, itu semua akan kita tinggalkan. Jadi ketika attachment itu udah terlalu kuat, kita akan jadi bisa suffer ketika musibah dalam hidup yang nggak bisa dihindarin pasti akan ada aja. Kan jalan hidup nggak ada yang tahu. Misalnya seorang ibu yang sangat sayang sama anak bungsunya, dan suatu hari anaknya tambah lama tambah dewasa, udah saatnya anak ini untuk menikah dan keluar dari rumahnya si ibu ini karena akan tinggal bersama keluarga barunya dengan suaminya. Nah, kalau ibu ini punya attachment yang sangat besar, bisa jadi dia membuat anaknya itu tetap tinggal di rumah dia misalnya, atau dia nggak rela bahkan anaknya dimiliki, bukan jadi miliknya lagi, bukan jadi pendefinisi identitas si ibu ini, gue adalah ibu dari anak gue ini. Dan anak ini jadi nggak punya kesempatan untuk menjalani hidup yang mandiri. Dan itu contoh simple ya, dan banyak terjadi di mana-mana. Jadi attachment itu bisa jadi membatasi kita dari mencapai potensi-potensi yang besar yang kita bisa raih kalau kita nggak attach sama sesuatu itu. Karena ketika sesuatu itu hilang dari hidup kita dan kita nggak ready atau kita nggak mau hal itu hilang, kita bisa hancur lebur, kita bisa depresi, kita bisa macam-macam ya. Kalau misalnya itu tadi dicontoh dalam keluarga, kalau contoh dalam pekerjaan kita sering dengar post power syndrome.
atau apa tuh, post power syndrome ya, kalau misalnya orang-orang yang tadinya mempunyai jabatan yang powerful dalam profesinya, terus dia one day harus pensiun, terus harus ya udah stay at home aja dan lepas dari pekerjaannya. Lalu ada hal-hal itu karena attachment sebenarnya, karena dia terlalu melekatkan, ya gue adalah si orang yang punya peranan penting, semua orang itu anggap gue penting, sekarang gue cuma di rumah doang, I cannot deal with this. Ya itu dia yang gue bilang tadi, karena kita punya kebutuhan untuk tahu siapa kita dan siapa yang bukan kita. Kita punya attachment yang kuat karena kita perlu tahu apa yang kita dan apa yang bukan kita. Terus apakah attachment berhubungan dengan ego? Yes, itu pasti. Karena ego itu adalah bagian dari diri kita yang memberikan identitas. Nama saya Caca, umur saya 31. Gue tinggal di Jakarta, gue seorang public figure dan lain-lain. Nah, karena itu sebenarnya bukan melulu punya ego itu sebagai sesuatu yang buruk gitu ya. Karena ego itu ada untuk nge-protect diri kita. Tapi ketika itu udah over, itu bisa become dangerous. Ego yang berlebih bisa membuat seseorang menjadi seorang narsisis. Ego yang berlebih bisa membuat seseorang merasa dirinya paling penting, lebih superior dari orang-orang di sekelilingnya. Ego yang berlebih bisa membuat seseorang jadi egois, dan lain-lain. Gue ngerasa gue masih ada attachment di dalam satu hal ini, which is being productive. But not in a healthy way. Dalam arti gue tuh kan dulu terbiasa dari kecil syuting sekolah, aktif banget gitu. Super busy, super produktif. Dan gue selalu inget kalau dulu gue tuh bangga. Gue bilang kemana-mana, gue ini workaholic gitu. Gue itu overachiever dan I say that with pride. Seakan-akan itu sesuatu yang keren. Padahal sebenarnya itu nggak healthy. Menjadi seorang workaholic tuh nggak sehat. Kenapa? Karena ketika lo udah lagi break, ketika lo masanya sedang saatnya untuk nggak sibuk dan ngalamin itu dalam sekian lama, lo akan bingung lo harus ngapain. Lo nggak akan bisa hidup normal, ngejalanin hari-hari yang santai. Lo nggak akan nganggep itu sebagai sesuatu yang boleh. Lo ngerasa diri lo tuh nggak boleh. Seorang workaholic tuh ngerasa kalau dia datang dari drive-nya adalah dari rasa gue nih harus sibuk supaya gue ngerasa berguna. Maka ketika lo nggak sibuk, lo akan ngerasa kayak gue nggak berguna. Nah, itulah nggak sehat. Jadi gue attach dengan nge-identify myself as a busy, productive, overachiever, workaholic dulu. Dan sampai sekarang gue mencoba belajar untuk ngapus attachment itu di diri gue, di otak gue. Dan gue ngeliat gitu kayak ada kok beberapa teman-teman gue yang dia bisa kayak jalanin hari-harinya santai, gak sibuk, tapi dia ngerasa baik-baik aja. Dia gak ngerasa self-worth-nya dia itu berkurang ketika dia santai, ketika dia gak sibuk. Dia malah ngerasa gue bisa santai, itu luxury, hidup gue enak. Kenapa gue gak bisa gitu? Nah, kenapa gue harus ngerasa useless? That's where it becomes unhealthy. And that's for me in my case. Jadi gue masih berusaha kayak ya udah gue rest aja, istirahat aja tuh gue anggap itu sebagai sesuatu yang sebenarnya bisa dilihat sebagai produktif juga. Kenapa nggak bisa? Gitu. Oke, ini adalah pengalaman paling besar dalam hidup gue dalam topik detachment ini, dimana gue harus balik lagi ceritanya ke dimana saat gue kehilangan hak asuh Sienna, anak gue. Tentu aja sebagai seorang ibu yang gue ngelahirin seorang anak gue Sienna, dan gue ngurus dia sendiri tanpa babysitter, full on by myself
selama 1,5 tahun 24/7 gue ngurus dia, dan one day gue harus kehilangan kesempatan untuk hidup satu atap dengan anak gue sendiri. Nah, tentu aja itu sangat berat buat gue. Itu jadi kesempatan gue banget untuk belajar bahwa bahkan anak gue aja tuh bukan milik gue ya. Gue belajar itu sih, karena dengan hak asuh nggak berada di tangan gue kan berarti how I run my daughter's life itu bukan di tangan gue lagi, tapi di tangan pemilik hak asuh, which is mantan suami gue. Gimana dia sehari-harinya ketika sekolah, gimana dia ketika bangun tidur, sebelum mau tidur, most of the days in every week, gue nggak menyaksikan itu, walaupun ya sekarang gue berbagi waktu lah, setiap weekend gue bersama-sama sama Sienna, dia nginep di rumah gue. Tapi itu dia, attachment gue terhadap knowing that gue ini ibu, itu kan attachment sebenarnya. Gue ini ibunya Sienna, dan Sienna-nya nggak ada nih, Sienna-nya nggak ada dari kehidupan gue sehari-hari. Itu berat banget. Tapi disitulah pelajaran berharganya. Gue jadi sadar powerful banget ketika kita bisa surrender, bisa ikhlas, bahwa even ini tuh anak loh, ini tuh bukan handphone, bukan duit jutaan MM-an, anak. Itu powerful banget ketika gue menyadari dan menerima bahwa jalan hidup anak gue, walaupun gue yang melahirkan dia sebagai ibunya, itu bukanlah milik gue. Dimana dia mau sekolah nanti, keputusan-keputusan yang akan diambil dalam hidupnya, pengaruh gue akan berkurang dibanding kalau hak asuhnya di gue dalam hidup Sienna. Nah, itu gue belajar detachment dari peristiwa itu. Ketika kita attach sama sesuatu secara berlebihan, kita akan memenuhi kayak di hidup kita, di diri kita sebagai seseorang nih, untuk semua orang. Kita tuh punya yang namanya energetic space atau ruang energi di sekeliling kita. Kalau kita attach sama sesuatu, kita akan naruh sesuatu itu ke dalam energetic space kita. Misalnya kita attach sama baju-baju di lemari, padahal udah nggak pernah dipakai, yang dipakai paling cuma 3 atau 4, cuma 5 pasang, padahal bajunya ada 50, 60, mungkin ratusan, dan kita nggak mau give away atau donasiin atau kasih baju-baju yang kita udah nggak pakai lagi ke siapa kek, orang yang membutuhkan kek, saudara kek. Itu kan attachment juga. Baju-baju ini tuh mengisi energetic space kita, dan saat energetic space kita penuh dengan baju, dengan attachment kita kepada yang gue contoh-contoh yang tadi gue sebutin, kepada profesi kita, kepada uang kita, kepada kepemilikan kita, apapun itu, kita jadi full space energetik itu. Dan kesempatan baru, rejeki baru, peluang baru, orang baru jadi nggak bisa masuk ke dalam hidup kita karena energetic space kita penuh. Tapi makanya ada orang yang mempraktekkan minimalism, cara hidup minimalis, yang barang-barang semuanya di rumahnya dia rapihin, dia declutter, dia lihat-liatin yang udah nggak kepake, dibuangin setiap ruangan, setiap lantai, dan itu namanya berhubungan dengan law of vacuum. Artinya ketika kita ngevakum cleaner possession atau barang-barang kita dan memberikan yang kita udah nggak butuhkan ke orang lain, atau kita buang atau kita donasiin, kita jadi make room di energetic space kita yang tadinya full, jadi ada ruang kosong nih dalam space ini. Nah, disitulah kita tuh sebenarnya, ini adalah hukum universe, the law of the universe, universal law. Ketika ada ruang kosong dalam energetic space kita akan invite atau attracting peluang baru, opportunity baru dalam hidup kita, rejeki, kesempatan baru, pekerjaan baru, orang-orang baru yang punya pengaruh positif dan meant to be for us, meant to be in our life, yang tujuannya untuk meningkatkan level kesadaran kita, kebahagiaan kita, dan lain-lain. Jadi penting banget, karena kalau kita punya attachment yang terlalu besar kepada barang, kepada orang,
ketika nanti orang itu pergi, ketika nanti barang itu pergi, kita akan ngerasa kayak ada bagian dari diri kita yang hilang. Coba lo bayangin deh, ketika pekerjaan lo diambil dari hidup lo, uang lo gak ada, ketika segala, mungkin ini gak selalu hal yang positif ya, bisa juga penyakit. Ketika penyakit lo diambil dari diri lo, dan ketika hal-hal lain yang lo pakai untuk mendefinisikan who you are diambil dari diri lo, siapa yang tersisa? Siapa yang ada di situ? Apakah orang itu masih akan utuh? Apakah dia masih akan kenal sama si orang yang tersisa itu tanpa label-label yang atribut-atribut yang dia pakai untuk ngasih nama dirinya sendiri? Di situ pentingnya. Karena ketika kita udah terlalu banyak pakai jubah attachment, saya adalah apa, saya punya ini, saya punya itu. Once they're gone, kita lost. Kita nggak tahu kita jadi linglung. Wow, aduh banyak banget. Gue sampai merinding. Ketika gue melakukan yang namanya let go, gak cuma let go, tapi let go and let God. Yang namanya keikhlasan itu gak tinggal jadi teori aja, tapi gue belajar untuk betul-betul mempraktekkan itu tuh seperti apa sih. Dan it's not easy, it's painful, it's frightening, menakutkan. Tapi ketika udah bisa let go, banyak loh hal-hal yang tadinya gue nggak tahu, gue jadi tahu sekarang. Banyak gue jadi bisa mencoba merasakan hal-hal yang dulunya tuh Caca yang dulu tuh nggak mungkin ngalamin experience itu yang indah itu, nggak mungkin mempelajari hal-hal baru itu. Jadi yang gue rasain adalah banyak rezeki baru yang datang ke dalam hidup gue dalam bentuk orang baru, pegangan hidup yang baru, pedoman hidup yang baru, peluang untuk berkontribusi ke dunia dan dengan cara yang baru, ketemu dengan community, orang-orang yang like-minded sama gue, yang tadinya gue rasa belum pernah gue temuin misalnya. So the art of letting go, let go and let God, itu adalah the heart of every religion. Semua agama ngajarin kita untuk percaya sama jalan yang diatur sama Yang Maha Kuasa, ya kan? So itu sesuatu yang sangat powerful ketika kita mau mencoba benar-benar mempraktekkan itu, dibanding hanya punya teorinya di kepala, kita tahu, tapi kita sadar nggak sadar kita nggak mau ngejalanin itu because it is painful. But will bring us a lot of happiness. Dan gue juga jadi kalau gue kaitin ke Sienna, gue juga jadi belajar bahwa gue jadi lebih deket sama Yang Maha Pencipta sih sebenarnya. Karena gue percaya, walaupun bukan gue yang ngontrol hidupnya Sienna, keputusan-keputusan yang akan dia ambil di masa depannya as she grow up, gue jadi lebih rendah hati sebagai seorang manusia. Walaupun gue ibunya Sienna, tapi Tuhan lebih hebat dari gue, Allah lebih hebat dari gue dalam ngejagain Sienna. Dan gue harus percaya itu, karena gue ini cuma manusia. Nah itulah trust gue kepada Yang Maha Kuasa jadi teruji. Apakah gue beneran gak sih percaya sama Tuhan, percaya sama rencananya Yang Maha Kuasa? Kalau gue percaya berarti gue gak apa-apa dong kalau hal-hal yang gue sangat sayang diambil dari hidup gue dan udah bukan di bawah kontrol gue lagi. Kalau gue suffer, gue gak terima, that means I don't trust God. Cara praktek itu gimana ya? Mungkin berdialog kali ya, kayak berdialog sama, entah kita bisa nyebut itu doa,
kita bisa nyebut itu journaling, tapi having that dialogue with God. Dan pertama kita harus mengakui dulu kalau emang kita ngerasa sedih kehilangan sesuatu yang tadinya kita attach banget sama hal itu. Tapi seiring waktu kita juga selalu tanamkan ke diri sendiri, afirmasi, sebutin ke diri sendiri bahwa I trust God's plan. I believe in God's plan. I believe in God's plan. I believe that God's plan is greater than my plan. Gue mungkin ngerasa, kita sebagai manusia mungkin suka ngerasa rencana yang gue punya tuh udah yang paling the best, yang paling bagus. Tapi kita lupa bahwa yang punya rencana paling keren tuh bukan kita, tapi yang nyiptain hidup kita. Nah, jadi sebenarnya itu semua kuncinya di hati sama di pikiran, di keyakinan. Dan saat kita itu dia jadi refleksi ketika kita marah, ketika kita nggak terima dan nggak mau terus-menerus nggak mau terima ketika ada yang mesti pergi dari hidup kita, entah itu objek, entah itu orang. Kita refleksi, tandanya level of trust kita kepada yang maha kuasa itu seberapa besar. Gitu sih. Dan tips lainnya apa ya? Gue juga bingung sih, karena gue rasa itu semua tempatnya di hati dan di pikiran. Kalau kita yakin, dan saat kita udah yakin, kita udah bisa detach, udah ngepraktekin detachment, udah nggak melekat lagi dengan apapun itu, bukan berarti kita jadi berhenti sedih, kita jadi nggak punya hati, kita jadi kayak nggak peduli, nggak gitu juga. Kan ada saatnya kita masih kangen atau keinget momen-momen indah ketika masih memiliki hal itu dalam hidup atau orang itu dalam hidup kita. Tapi kita menerima gitu, dan nggak apa-apa kalau kita kadang-kadang masih mengenang